dipreteli satu-satu. Tidak ada yang tahu apa dibalik mundurnya atau pengkhianatan Rismon Sianipar itu. Hanya Rismon Sianipar sendiri, keluarganya, dan Tuhan yang tahu tentu saja. Tetapi banyak yang mencurigai ini ada operasi senyap yang menjadikan Rismon Sianipar ketakutan. Bagi pendukung Jokowi disambut gegap gempita. Dianggap bahwa ini membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli karena Rismon takut. Padahal kalau kita simak secara mendetail kronologis bagaimana Rismon meminta restoratif justice, maka di sana justru membuat kita semakin yakin bahwa ijazah Jokowi itu memang tidak punya ijazah UGM. Bahkan dengan cara seperti ini pun, dia masih terkesan mau menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang ahli, sebagai peneliti. Maaf, ya. Kita bukan cuma masalah terlanjur terluka, tapi kita tidak bisa dibohongi dan dibodohi lagi. Bagi saya, Anda itu tetaplah peneliti kelas dunia dan akhirat, karena memang begitulah fungsinya. Statement Anda bukan untuk dicari kebenarannya. Selamat menanti Hotel Prodeo buat Rismon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang golongan somplak ya, pembenci Jokowi. Jadi mereka ini, si pembenci Jokowi, ketika melihat si almarhum Rismon yang sudah tobat dan minta maaf ke Jokowi, jadi bukannya mereka itu sadar gitu ya, bukan membuat mereka sadar dan mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli dan mereka yang salah. Dia malah menyebut ijazah Jokowi semakin kentara palsunya katanya. Ini menurut saya manusia-manusia yang otaknya terbalik-balik teman-teman ya. Mereka menyebut bahwa menyerahnya Rismon tidak menjadi bukti bahwa ijazah Jokowi itu asli. Justru sebaliknya katanya, itu tanda bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Karena apa? Karena Rismon menyerah dan meminta maaf, ya itu karena ditekan katanya. Ditekan palelo peang. Memang benar ya, Rismon itu tertekan, bukan ditekan loh ya. Tolong dibedakan antara ditekan dan tertekan. Loh, almarhum Rismon tertekan karena apa bang? Dia tertekan karena ijazah dan akta kematiannya itu memang palsu dan mulai diketahui oleh masyarakat Indonesia. Dia sudah membayangkan berapa akumulasi hukuman yang harus dia terima jika semuanya terbukti. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Permintaan restoratif justice yang dilakukan oleh Rismon terhadap kasus yang membelenggu dirinya yang menjadi tersangka atas dugaan ijazah palsu yang dimiliki Jokowi, bagi pendukung Jokowi disambut gegap gempita. Dianggap bahwa ini membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli karena Rismon takut. Padahal kalau kita simak secara mendetail kronologis bagaimana Rismon meminta restoratif justice, maka di sana justru membuat kita semakin yakin bahwa ijazah Jokowi itu memang tidak punya ijazah UGM. Mari kita lihat secara kronologis. Rismon mengajukan restoratif justice ketika ada laporan terhadap dirinya atas dugaan penggunaan ijazah palsu yang dia mengklaim lulusan Universitas Yamaguchi, dan laporan ini sudah masuk kepada Polda Metro Jaya, sehingga ini dijadikan alat tekanan, alat intimidasi kepada Rismon supaya Rismon bisa ditersangkakan atau bisa dipenjarakan bukan dari kasus yang sekarang dia sudah menjadi tersangka ijazah palsu Jokowi, laporan Jokowi, tetapi melalui kasus pidana yang lain. Ini membuktikan kenapa?
Kalau memang Jokowi ijazahnya palsu, maka untuk memenjarakan Rismon tidak perlu dicari yang lain. Pasti kasusnya fokusnya penasihat-penasihat hukum Jokowi dan pihak oknum-oknum polisi yang masih berpihak kepada Jokowi pasti akan langsung menggunakan tuduhan ataupun laporan Jokowi ini untuk memenjarakan Rismon. Tapi kenapa dia menggunakan kasus yang lain untuk menekan dan melakukan intimidasi kepada Rismon, yaitu tentang ijazah Rismon yang diduga palsu dari Universitas Yamaguchi? Karena Jokowi dan oknum polisi yang masih melindungi Jokowi tidak ingin kasus laporan Jokowi ini masuk ke pengadilan. Mereka mengulur-ngulur waktu, seperti dugaan saya bahwa status tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Roy Suryo dan teman-teman adalah alat bargaining, alat untuk melakukan intimidasi supaya mereka tidak berani lagi untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Dan ini juga dijadikan sebagai alat sandera bagi mereka. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang kita lihat, ketika berkas laporan dari Roy Suryo dan teman-teman sebagai tersangka yang diserahkan oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan itu ditolak. Pada tanggal 2 Februari dikembalikan kepada pihak kepolisian. Ini menandakan apa teman-teman? Ini menandakan seharusnya dalam waktu 14 hari seperti yang sering saya katakan, pihak kepolisian wajib menyerahkan kembali seperti yang ada di dalam KUHP kita, baik KUHP lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 pasal 138 ayat 2, silakan baca ini, juga KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 di pasal 62 ayat 2, di sana sangat jelas jika suatu berkas dari tersangka yang diserahkan kepada kejaksaan dan belum cukup bukti, belum B21 dikembalikan lagi kepada pihak penyidik kepolisian, maka polisi wajib mengembalikan lagi kepada kejaksaan paling lama 14 hari. Ada kata wajib di pasal ini. Maka kalau kita lihat sepertinya memang Jokowi dan oknum-oknum polisi menggunakan kasus-kasus pidana yang lain terhadap Roy Suryo dan teman-teman untuk supaya kasus yang pokok, yang utama, yaitu ijazah palsu dari Jokowi ini menjadi bias. Jadi teman-teman semuanya, mari kita kawal terus. Mari kita terus melakukan sebuah perjuangan untuk mengungkap ijazah Jokowi. Saya yakin dan saya selalu mengatakan Jokowi adalah seorang penipu yang mengatakan dia KKN di Ketoyan, karena saya sudah melakukan investigasi langsung di Ketoyan dan saya bertemu dengan orang yang KKN di Ketoyan tidak ada nama Jokowi di sana. Udah tahu ya apa yang saya sepil di bagian opening tadi? Coba tengok wajahnya. Ya memang gitu. Model-model manusia yang yang somplak lah, yang otaknya itu separuh gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa menyadarkannya, nggak ada hidayah ya, walaupun hidayah itu sudah di depan mata, tetapi hatinya seperti batu. Ketika almarhum Krismon yang sudah sangat bersemangat menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan berbagai penelitian abal-abalnya itu, ya, dan ujung-ujungnya meminta maaf karena mengakui ternyata ijazah Jokowi itu asli. Tapi di mata kaum somplak Sontoloyo, justru itu menurut mereka adalah bukti yang nyata bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dan Rismon meminta maaf bukan karena mengakui ijazah Jokowi asli, tetapi karena tertekan. Karepmu, karepmu. Lanjut. Pesan buat hidup. Sebentar. Saya dari tadi itu menonton sampai terakhir tadi itu ya, saya belum menemukan sebuah jawaban. Apakah ini orang adalah pendukungnya almarhum Krismon ataukah sedang menyindir gitu loh. Karena sama sekali sampai video ditutup nggak tersenyum sama sekali gitu loh. Jadi saya merasa ini benar-benar kecewa dengan almarhum Krismon itu meminta maaf kepada Pak Jokowi. Tetapi dari diksi-diksi yang dia gunakan, bahwa almarhum Krismon itu adalah peneliti terhebat sedunia, bahkan paling hebat dunia akhirat. Ini menurut saya adalah sebuah sindiran. Aduh, Mon, kau mendapatkan gelar baru, Mon. Kau peneliti terbaik dunia akhirat. Gimana, Mon? Setuju? Lanjut. Yang saya umumkan tadi sedikit, saya spill sedikit ketika berada di Polda Metro Jaya. Memang temuan saya tersebut sebulan 2 bulan terakhir ini saya kaji ulang terkait dengan sejumlah variabel geometri, yaitu translasi, rotasi, ketepatan dan pencahayaan. Dengan melibatkan variabel geometri maupun pencahayaan, saya mendapatkan temuan baru
ya, saya mendapatkan kebenaran baru yang membuat saya gusar selama 1-2 bulan ini. Ya, dengan melibatkan variabel-variabel tersebut, semua bisa terjawab. Ya, bahwa memang ya, apa yang saya analisa dan saya miss di situ terkait dengan watermarks dan terutama emboss itu memang ada di dalam dokumen tersebut. Saya uji dengan gradients analysis dan uji-uji lainnya, metodologi-metodologi yang sama dalam buku JBP, tetapi dengan melibatkan variabel translasi, rotasi maupun pencahayaan akibat objek yang kita analisa itu terpengaruh oleh sejumlah operasi geometri, maka temuan-temuan itu saya temukan dengan sangat teliti dan saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini. Terkait dengan watermarks, terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay. 2 bulan kita ngelaporin Bang Rismon ini baru sebulanan, dan di saat kita melaporkan itu dia kayaknya masih kencang-kencang juga ya hajar Pak Jokowi. Udahlah Bang Rismon, udahlah. Terlepas dari beliau ini perlu dikasihani dan minta dikasihani, kita juga tidak bisa dibohongi dan dibodohi terus-menerus. Jangan dengan cara dan juga dalam keadaan seperti ini seolah-olah kita terhipnotis, kasihan dia melakukan. Enggak. Sekali lagi, urusan memaafkan urusannya Pak Jokowi dan juga urusan kita secara personal ya. Tapi bahkan dengan cara seperti ini pun dia masih terkesan mau menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang ahli, sebagai peneliti. Maaf ya, kita bukan cuma masalah terlanjur terluka, tapi kita tidak bisa dibohongi dan dibodohi lagi. Apa yang dilakukan oleh Rismon Hasyaolan Syahnippar ini murni karena ketakutan ya. Aku tidak melihat bahwa apa yang dia lakukan adalah karena analisa yang dia bilang tadi itu. Enggak, aku lebih melihat murni karena ketakutan. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Nah, iya, saya sependapat dengan Bang Bill ya. Jadi di saat si almarhum Rismon ini sudah di ujung rudal ya, bukan di ujung tanduk lagi. Kalau tanduk itu hanya menusuk, gitu. Kalau menusuk bagian tubuh yang tidak vital, maka masih ada kemungkinan untuk selamat kalau kita berada di ujung tanduk. Tapi kalau sudah di ujung rudal ya kan, waduh, udah nggak ada lagi sisanya, jadi debu ya. Nah katanya Bang Bill, di saat di ujung rudal pun si almarhum Rismon ini masih memacai dirinya sebagai seorang ahli, ya toh? Iya, nggak tahu ahli apa, masih menganggap dirinya ahli. Nggak bisa, Mon, nggak bisa. Kau boleh meminta maaf kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi mungkin akan memaafkanmu, tetapi jangan sampai terjadi RJ. Toh pun terjadi RJ, ya kan? Laporan atas dugaan ijazahmu yang palsu dan akta kematianmu yang palsu tidak akan dicabut. Lanjut. Guys, ini baru berita sangat-sangat mengejutkan. Dahsyat bagaikan rudal Iran yang menghajar Israel baru-baru ini. Tapi pada saat yang sama, Pak Jokowi dan keluarganya semakin menikmati hari-hari menghadap Lebaran. Apa itu? Rismon Syahnippar membantah sendiri semua tulisannya yang dimuat dalam buku Jokowi's White Paper. Dahsyat bukan? Padahal ini adalah jantung pertahanan kelompok yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Dan Rismon Syahnippar pernah menyatakan, hidup mati saya pertahankan tulisannya dalam buku itu. Tidak mau minta maaf sama Pak Jokowi. Tapi kemarin sudah itu menyerah. Ini yang menggemparkan, mengejutkan banyak orang. Bagaikan mimpi di siang bolong. Kalau Pak Egy Sujana, tidak heranlah. Tapi Rismon Syahnippar, seorang akademisi yang kondang, konon begitu ya. Tapi ternyata sejumlah orang menganggapnya pengecut, pengkhianat, penakut luar biasa. Tapi itulah kehidupan dunia dalam kaitan dengan urusan ijazah Pak Jokowi. Dipreteli satu-satu. Tidak ada yang tahu apa dibalik mundurnya atau pengkhianatan Rismon Syahnippar itu. Hanya Rismon Syahnippar sendiri, keluarganya, dan Tuhan yang tahu tentu saja. Tetapi banyak yang mencurigai ini ada operasi senyap
yang menjadikan Rismon Sianipar ketakutan dan membalik semua pernyataannya selama ini. Andaikan ludah dijilat kembali oleh Rismon Sianipar. Lalu bagaimana nasibnya ke depan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Dua orang ini sudah tidak akan berdaya menghadapi kasus di pengadilan nanti. Karena sudah pasti Rismon Sianipar berpihak pada Pak Jokowi. Lalu, apa kabar ke depan perjuangan kebenaran terkait dengan pengungkapan kehasilan ijazah Pak Jokowi? Kita lihat perkembangannya. Ya, sudah bisa ditebak teman-teman ya, pola berpikir golongan pembenci. Jadi, seperti yang banyak dikatakan orang ya, sebetulnya jadi Pak Jokowi dan menjadi orang benar di Indonesia itu seperti filmnya Dono gitu. Dono Kasino Indro di zaman dulu. Maju kena, mundur pun kena. Nah saat ini, ketika almarhum Krismon ini meminta maaf kepada Pak Jokowi dan mengajukan RJ, ya, restoratif justice, ya, agar yang bersangkutan ini lepas statusnya sebagai tersangka, apa yang terjadi? Malah diisukan bahwa Pak Jokowi sengaja mempreteli satu persatu. Padahal Pak Jokowi mungkin saja tidak ada niat mempreteli satu persatu. Cuma mereka saja yang pretel satu persatu. Karena memang ya orang-orang yang bersatu dalam kebencian itu tidak akan bertahan lama. Itu kata pepatah Cina yang pernah saya baca gitu ya. Jadi kita jangan khawatir ketika orang-orang yang membenci kita itu bersatu padu. Karena persatuan yang didasari oleh kedengkian tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat mereka-mereka yang bersatu itu dalam kebencian akan saling membenci sendiri, akan saling serang sendiri, dan akhirnya mereka akan terpecah-pecah. Dan itulah yang terjadi. Bukan karena Pak Jokowi mempreteli, tapi karena mereka pretel-pretel sendiri gitu loh. Lanjut. Rismon sedang ketakutan. Dia sudah mulai membayangkan bagaimana menghuni hotel Prodeo yang sangat nyaman. Banyak kecoak dan tikus-tikus. Akhirnya mulai diam-diam mengajukan restorasi justice agar difasilitasi oleh aparat. Dan ini sangat berlawanan dengan sikap gegap gempita mencaci maki Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi pembohong. Menyakitkan sekali. Ya, apa boleh dikata. Saya tidak yakin bahwa restorasi justice ini akan lolos. Mungkin dia mau mengikuti jejak Egy Sujana yang juga dia jelek-jelekin. Dan saudara-saudara, kita sebetulnya tidak pengen ya seorang warga negara itu dihukum. Tetapi memang hukum harus ditegakkan supaya orang di negeri ini tidak seenak perutnya saja. Dan begitu jahat. Memang ditengarai ini bukan inisiatif pribadi untuk menyerang Jokowi, bukan kebencian pribadi, tapi kebencian kolektif dari orang-orang yang berseberangan secara politik dengan Pak Jokowi. Dan Jokowi sendiri mengatakan ini agenda besar, ada orang-orang besar di balik itu. Tapi ternyata ketika dibawa ke pengadilan, ketika dibawa ke Polda Metro Jaya, orang-orang besar ini melarikan diri, pura-pura nggak tahu. Akhirnya tinggal Rismon CS di garda terdepan membangun narasi kebohongan dan kebencian. Lalu tiba-tiba meminta restorasi justice. No way. Di hadapan hukum
apa yang dibuat oleh ketiga orang ini, RRT, itu udah amat sangat keterlaluan, berlawanan dengan adab seluruh dunia. Dan kita semua berharap bukan dengan kebencian, tetapi kita ingin adab di negeri ini ditegakkan. Dan apakah yang lebih memadai untuk bisa menegakkan adab itu kecuali hukum positif yang berlaku di negeri ini. Dan saya berharap pengadilan akan menegakkan keadilan seadil-adilnya, agar dalam perkara ini orang dapat belajar tentang nilai keadaban, kepantasan. Karena apa yang mereka buat sekarang ini sudah merusak otak generasi muda. Anak-anak yang disuguhi dengan berita-berita bohong, ditambah lagi dengan dukungan media yang berpihak kepada kepentingan politik tertentu, kepada orang-orang besar, dan makin runyam saja. Jadi kita sedang menunggu ini, dan Rismon, ya kau siap-siap aja. Berikut juga Roy Suryo yang sudah nggak waras, cara berkomunikasi sudah kelihatan sekali seorang yang NPD, yang benar-benar berfokus pada dirinya sendiri, nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli tata krama, nggak ada sopan santunnya, cara berkomunikasinya benar-benar komunikasi yang buruk dan jahat. Ya, agak sedikit emosi ini, tetapi ya itulah. Bayangkan begitu banyak rakyat bangsa ini tersulut emosi karena melihat apa yang mereka lakukan amat tidak pantas. Tetapi yang lebih parah lagi, terbohongi, dipengaruhi dengan kabar bohong, narasi-narasi bohong yang mereka bangun, dan ini merusak mental anak bangsa. Bayangkan aja, kerusakan ini bisa berdampak sampai mungkin beberapa dekade ke depan. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar tidak memikirkan kepentingan rakyat bangsa ini. Nah, sudah saatnya hukum ditegakkan. Dan kita akan melihat Indonesia akan lebih baik apabila aparat hukum benar-benar menegakkan hukum. Kekuasaan politik di negeri ini diharapkan dapat benar-benar mendorong ditegakkannya hukum, bukan kepentingan. Oke? Selamat menanti Hotel Prodeo buat Rismon. Terima kasih. Salam Indonesia waras. Nah, selamat menanti Hotel Prodeo buat Rismon. Artinya apa? Tidak ada maaf bagimu, Mon, ya. Dan saya juga berharap demikian, bukan hanya sekedar harapan, tetapi saya berharap Pak Jokowi benar-benar tidak memaafkan manusia bernama almarhum Rismon. Keliru ya. Kalau memaafkannya bolehlah, tetapi jangan sampai mengabulkan RJ seperti halnya ke Mbah Egy beberapa waktu yang lalu. Cukuplah Mbah Egy saja sama Damai Hari Lubis ya atas dasar kesehatan, ya kan. Terkait si almarhum Rismon dan kawan-kawan, saya berharap janji Pak Jokowi ditepati ya. Karena Pak Jokowi dulu pernah mengatakan untuk yang 3 orang saya tidak akan memaafkan. Wah, kita tunggu aja ya mereka semua membusuk di balik jeruji besi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya ya, atau ada data yang keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.